Sugeng Sosro Wiharjo dan ibunya yaitu Ida Ayu Namantai. Anaknya yaitu Megawati Soekarno Putri, Muhammad Guru Irianto Soekarno Putra, Guntur Soekarno Putra, Rahmawati Soekarno Putri, Sukmawati Soekarno Putri, Taufan Soekarno Putra, Bayu Soekarno Putra, Totok Suryawan, Kartika Sari Dewi Soekarno, dan Sukmawati Soekarno Putri. Beliau juga memiliki istri yang bernama Waitari Inggit Garnasi, Fatmawati, Kartini Manopo, Ratna Sri Dewi, Hayati, Yuriko Samar, Gaji Jafar, dan Fatmawati Soekarno. Insinyur Soekarno atau yang biasa dipanggil dengan Bung Karno yang lahir di Surabaya, Jawa Timur pada tanggal 6 Juni 1901 dari pasangan Raden Sugeng Sosro Wiharjo dengan Ida Ayu Namantai. Ayah Soekarno adalah seorang guru. Raden Sugeng bertemu dengan Ida Ayu ketika dia mengajar di sekolah dasar Pribumi Singaraja, Bali. Soekarno hanya menghabiskan sedikit masa kecilnya dengan orang tuanya, hingga akhirnya dia tinggal bersama kakeknya yaitu Raden Harjokrono di Tulungagung, Jawa Timur. Soekarno pertama kali sekolah di Tulungagung, hingga akhirnya beliau ikut kedua orang tuanya pindah ke Mojokerto. Di Mojokerto, ayahnya memasukkan Soekarno ke Erstay Inland School pada tahun 1911. Soekarno dipindahkan ke LS untuk memudahkannya diterima ke HIS. Setelah lulus pada tahun 1915, Soekarno melanjutkan pendidikannya di HIS Surabaya, Jawa Timur. Di Surabaya, Insinyur Soekarno banyak bertemu dengan tokoh para syarikat Islam yang saat itu organisasi yang dipimpin oleh HOS Cokro Aminoto, dan juga memberi tumpangan ketika Soekarno tinggal di Surabaya. Dari sinilah rasa nasionalisme Insinyur Soekarno mulai menggelora. Di tahun berikutnya, Soekarno mulai aktif dalam kegiatan organisasi pemuda Tritoro Dharma yang dibentuk sebagai organisasi dari Budi Utomo. Nama organisasi tersebut kemudian Soekarno ganti menjadi Jong Java atau yang disebut dengan Pemuda Jawa pada tahun 1918. Di tahun 1920, seusai tamat dari HBS, Soekarno melanjutkan studinya ke Teknische Hochschule. Sekarang berganti nama menjadi Institut Teknologi Bandung yang bertempat di Kota Bandung, Jawa Barat, dan mengambil jurusan teknik sipil. Saat di Bandung, Soekarno tinggal di kediaman Haji Sanusi yang merupakan anggota Syarikat Islam dan sahabat karib Cokro Aminoto. Melalui Haji Sanusi, Soekarno berinteraksi dengan Ki Hajar Dewantara, Cipto Mangunkusumo, dan Dr. Dowes Dekker yang saat itu merupakan pemimpin organisasi nasional Indice Party. Pada tahun 1926, Soekarno mendirikan Al-Gemeng Studi Club di Bandung yang diinspirasi dari Indonesia Studi Club dipimpin oleh Dr. Sutomo. Al-Gemeng Studi Club merupakan cikal bakal berdirinya Partai Nasional Indonesia pada tahun 1927. Pada Desember 1929, Soekarno ditangkap oleh Belanda dan dipenjara di penjara Banceu karena aktivitasnya di PNI. Pada tahun 1930, Soekarno dipindahkan ke penjara Sukamiskin. Dari dalam penjara inilah Soekarno membuat pledoi yang fenomenal Indonesia Menggugat. Soekarno dibebaskan pada tanggal 31 Desember 1931. Pada bulan Juli 1932, Soekarno bergabung dengan Partai Indonesia Partindo yang merupakan pecahan dari PNI. Soekarno kembali ditangkap oleh Belanda pada bulan Agustus 1933 dan diasingkan ke Flores. Karena jauhnya tempat pengasingan, Soekarno hampir dilupakan oleh tokoh-tokoh nasional lainnya. Namun semangat Soekarno tetap membara seperti tersirat dalam setiap suratnya kepada seorang guru persatuan Islam bernama Ahmad Hasan. Pada tahun 1938 hingga tahun 1940,
Hingga akhirnya sekitar tahun 1943, Jepang menyadari betapa pentingnya para tokoh ini. Jepang mulai memanfaatkan tokoh pergerakan Indonesia, di mana salah satunya adalah Soekarno, untuk menarik perhatian penduduk Indonesia terhadap propaganda Jepang. Marsikal Terauchi menyatakan bahwa sudah saatnya Indonesia merdeka dan segala urusan proklamasi kemerdekaan Indonesia adalah tanggung jawab rakyat Indonesia sendiri. Setelah menemui Marsikal Terauchi di darat Vietnam, terjadilah peristiwa Rengas Dengklok pada tanggal 16 Agustus 1945. Para tokoh pemuda dari Petro Marsikal Terauchi menyatakan bahwa sudah saatnya Indonesia merdeka dan segala urusan proklamasi kemerdekaan Indonesia adalah tanggung jawab rakyat Indonesia sendiri. Setelah menemui Marsikal Terauchi di darat Vietnam, dan terjadilah peristiwa Rengas Dengklok pada tanggal 16 Agustus 1945. Para tokoh pemuda dari PETA menuntut agar Soekarno dan Hatta segera memproklamasikan kemerdekaan Republik Indonesia. Karena pada saat itu di Indonesia terjadi kevakuman kekuasaan. Ini disebabkan karena Jepang telah menyerah dan pasukan sekutu belum tiba. Namun Soekarno, Hatta dan beberapa tokoh lainnya menolak tuntutan ini dengan alasan menunggu kejelasan mengenai penyerahan Jepang. Pada akhirnya Soekarno bersama tokoh-tokoh nasional lainnya mulai mempersiapkan diri menjelang proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Berdasarkan sidang yang diadakan oleh BPUPKI, panitia kecil untuk upacara proklamasi yang terdiri dari 8 orang resmi dibentuk. Pada tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia memproklamirkan kemerdekaannya. Teks proklamasi secara langsung dibacakan oleh Soekarno yang semenjak pagi telah memenuhi halaman rumahnya di Jalan Pegangsaan Timur 56, Jakarta. Pada tanggal 18 Agustus 1945, Soekarno dan Muhammad Hatta diangkat oleh PPKI menjadi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Republik Indonesia secara resmi mengajukan agresi militer Belanda ke PBB karena agresi militer tersebut dinilai telah melanggar suatu perjanjian internasional, yaitu Persetujuan Tringgajati. Walaupun telah dilaporkan ke PBB, Belanda tetap saja melakukan agresinya. Atas permintaan India dan Australia pada 31 Juli 1947, masalah agresi militer yang dilancarkan Belanda dimasukkan ke dalam agenda rapat Dewan Keamanan PBB, di mana kemudian dikeluarkan resolusi nomor 27 tanggal 1 Agustus 1997 yang isinya menyerukan agar konflik bersenjata dihentikan. Atas tekanan Dewan Keamanan PBB, pada tanggal 15 Agustus 1947, pemerintah Belanda akhirnya menyatakan akan menerima resolusi Dewan Keamanan untuk menghentikan pertempuran. Pada 17 Agustus 1947, pemerintah Republik Indonesia dan pemerintah Belanda menerima resolusi Dewan Keamanan untuk melakukan gencatan senjata pada 25 Agustus 1947. Dewan Keamanan membentuk suatu komite yang akan menjadi penengah konflik antara Indonesia dan Belanda. Setelah pengakuan kedaulatan, pemerintah Belanda menyebutkan sebagai penyerahan kedaulatan. Presiden Soekarno kembali diangkat menjadi Presiden Republik Indonesia Serikat, dan Muhammad Hatta diangkat sebagai Perdana Menteri RIS. Karena tuntutan dari seluruh rakyat Indonesia yang ingin kembali ke negara kesatuan, maka pada tanggal 17 Agustus 1950, RIS kembali diubah menjadi Republik Indonesia, di mana Soekarno menjadi Presiden dan Muhammad Hatta menjadi wakilnya. Berantakan G30 SPKI melahirkan krisis politik hebat di Indonesia. Masa dari Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia dan Kesatuan Aksi Pelajar Indonesia melakukan aksi demonstrasi dan menyampaikan tuntutan rakyat Tritural, yang salah satu isinya meminta agar PKI dibubarkan. Namun Soekarno menolak untuk membubarkan PKI karena menilai bahwa tindakan tersebut bertentangan dengan pandangan nasionalisme, agama, komunisme. Sikap Soekarno yang menolak membubarkan PKI kemudian menemukan posisinya dalam politik. 5 bulan kemudian dikeluarkan surat perintah 11 Maret yang ditandatangani oleh Soekarno
menjaga keamanan pemerintahan dan keselamatan pribadi Presiden. Surat tersebut lalu digunakan oleh Soeharto yang telah diangkat menjadi Panglima Angkatan Darat untuk membubarkan PKI dan menyatakan sebagai organisasi terlarang. MPRS pun mengeluarkan dua ketetapannya, yaitu Tab nomor 9 tahun 1966 tentang pengukuhan super semar menjadi Tab MPRS dan Tab nomor 15 tahun 1966 yang memberikan jaminan kepada Soeharto sebagai pemegang super semar untuk setiap saat bisa menjadi presiden apabila presiden sebelumnya berhalangan. Pada 22 Juni 1966, Soekarno membacakan pidato pertanggungjawabannya mengenai sikap terhadap peristiwa G30S. Pidato pertanggungjawaban ini ditolak oleh MPRS hingga akhirnya pada 20 Februari 1967 Soekarno menandatangani surat pernyataan menyerahkan kekuasaan di Istana Merdeka. Hari Minggu 21 Juni 1970 Presiden Soekarno meninggal dunia di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto, Jakarta. Presiden Soekarno disemayamkan di Wisma Yaso, Jakarta dan kemudian dimakamkan di Blitar, Jawa Timur berdekatan dengan makam ibundanya Ida Ayu Nyoman-Rai. Pemerintah kemudian menetapkan masa berkabung selama 7 hari. Insinyur Soekarno adalah seorang sosok pahlawan yang sejati. Dia tidak hanya diakui berjasa bagi bangsanya sendiri, tapi juga memberikan pengabdiannya untuk perdamaian di dunia. Semua sepakat bahwa Insinyur Soekarno adalah seorang manusia yang tidak biasa, yang belum tentu